Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Haji Syaputra dari kelas A2 dengan NIM 212100097 dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan Pancasila di era globalisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian globalisasi. Yang kedua, tentang tatanan globalisasi. Yang ketiga, bagaimana cara untuk mempertahankan ideologi Pancasila di era globalisasi. Dan yang keempat adalah pengaruh negatif dan positif globalisasi terhadap Pancasila. Yang pertama itu ada pengertian globalisasi. Globalisasi adalah terbentuknya organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Dengan kata lain, kultur-kultur yang berbeda antar bangsa seolah melebur menjadi satu. Kenapa era globalisasi berkaitan dengan Pancasila? Karena Pancasila memiliki peranan sebagai filter atau penyaring nilai-nilai baru, sehingga rakyat Indonesia perlu untuk menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perkembangan zaman. Tetapi Pancasila diperlukan untuk mempertahankan nilai budaya yang asli. Tantangan Pancasila di era globalisasi. Yang pertama ada sikap individualisme yang menimbulkan adanya ketidakpedulian antar warga negara sehingga kurangnya nilai-nilai simpati dan empati. Yang kedua ada apresiasi generasi muda. Maksudnya di sini itu kurangnya apresiasi dari generasi muda terhadap apa yang sudah kita capai sebagai warga negara dan apa yang sudah dicapai oleh negara ini. Yang ketiga ada pandangan kritis terhadap ideologi negara. Banyak yang menyepelekan Pancasila sebagai ideologi negara dan lebih memilih nilai-nilai dan menirukan budaya-budaya dari luar, sehingga banyaknya terjadi kesenjangan sosial. Yang keempat ada diversifikasi masyarakat. Dan yang terakhir ada keterbukaan yang lebih tinggi. Bagaimana cara mempertahankan ideologi Pancasila di era globalisasi? Yang pertama, menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, melaksanakan ideologi Pancasila secara konsisten. Yang ketiga, menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. Dan yang keempat, menempatkan Pancasila sebagai moral dan kepribadian bangsa Indonesia. Pengaruh positif dan negatif globalisasi. Apa saja sih pengaruh positif dan negatif dari era globalisasi terhadap Pancasila? Yang pertama, dari nilai positifnya dulu. Yang pertama, pengaruh positifnya itu dilihat dari globalisasi politik. Pemerintah dijalankan secara terbuka dan demokratis. Lalu yang kedua ada dari aspek globalisasi ekonomi. Dengan adanya globalisasi, terbukanya pasar internasional, meningkatkan kesempatan bekerja, dan meningkatkan devisa negara. Serta yang ketiga ada dari globalisasi sosial budaya. Dengan ini, kita dapat meniru pola pikir yang baik dari negara luar. Lalu ada pengaruh negatifnya. Yang pertama, globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia. Yang kedua, dari globalisasi aspek ekonominya menurun. Lalu mengakibatkan adanya kesenjangan sosial antara yang kaya dan miskin. Mungkin sekian saja yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari materi yang saya paparkan di sini.